Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul pada siang hari ini untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Salawat serta salam kita lantunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat, kepada tabi'ut, dan kepada pengikutnya pada hingga hari kiamat kelak. Insya Allah pada pertemuan kita terakhir ini, pada kajian 11 hingga 20 Ramadan, akan masih membahas dengan tema mendulang faedah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Yulian Purnama Eskom, Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah setelah pemaparan materi dari Ustadz Yulian akan diadakan sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau kolom komentar, atau bisa langsung raise hand. Ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan, bahwasanya kajian ini diadakan oleh Indonesia Bertauhid Academy dan disiarkan secara langsung melalui platform YouTube Indonesia Bertauhid. Baik, kami mengingat pada perjamaah untuk selalu meluruskan niat, menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, dan mencatat setiap faedah apa yang disampaikan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya kepada Ustaz Yulian Purnama Eskom, Hafizahullah Ta'ala, Falyatafaddal Mashkura. Nah, jazakumullah khairan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, para ikhwan, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan mendulang faedah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam pertemuan yang terakhir. Ya, setelah kita sampaikan bagaimana kisah perjalanan hidup Nabi Ayub alaihissalam dengan berbagai macam cobaannya, maka kita ingin mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari apa yang dilakukan oleh beliau, apa yang menimpa beliau, bagaimana sikap-sikap beliau. Yang paling aula, yang paling utama, kita akan sampaikan nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan kisah Nabi Ayub ini di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Nabi Ayub memiliki banyak harta, anak, dan keluarga. Kemudian semua itu diambil darinya, dan ia diuji pada tubuhnya dengan berbagai macam cobaan. Tidak ada satu anggota tubuh pun yang tersisa dalam keadaan sehat, melainkan hanya hatinya dan lisannya saja yang sehat, yang dengannya ia tetap mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, maka lihat ya, semua anggota tubuh Nabi Ayub semua kena penyakit, termasuk matanya, termasuk telinganya. Ya, semuanya terkena penyakit. Yang tidak terkena penyakit hanya lisan, hanya lidah saja, dan juga tentunya hatinya. Beliau masih waras, masih sehat. Dalam seluruh keadaan itu, ia tetap bersabar, mengharap pahala, dan terus berzikir kepada Allah pada malam dan siangnya, pagi dan petangnya. Penyakitnya berlangsung lama hingga orang yang duduk bersamanya merasa jijik. Bahkan orang yang dahulu akrab dengannya pun menjauh. Beliau dikeluarkan dari kampungnya dan dibuang di tempat pembuangan sampah di luar kampungnya. Orang-orang pun memutuskan hubungan dengannya. Dan tidak ada seorang pun yang berbelas kasihan kepadanya kecuali istrinya saja.
Istrinya tetap menjaga haknya, mengingat kebaikannya yang dahulu kepadanya, serta kasih sayangnya kepadanya. Istrinya pun terus datang menemuinya, memperbaiki keadaannya dan membantunya menunaikan hajat-hajatnya. Ia pun mengurus segala keperluannya. Namun keadaan istrinya pun lama-lama menjadi lemah dan hartanya semakin sedikit. Sehingga akhirnya ia harus bekerja melayani orang-orang dengan diupah agar dapat memberi makan Ayub dan juga memenuhi kebutuhannya sendiri. Semoga Allah Ta'ala meridhai dan menjadikannya orang-orang yang Allah ridhai. Ia bersabar bersama suaminya atas apa yang menimpa keduanya berupa kehilangan harta, anak-anak, serta cobaan khusus yang menimpa dirinya sebagai istri, yaitu memiliki suami yang sengsara, kesempitan hidup, dan harus bekerja melayani orang-orang, menjadi pembantu, setelah sebelumnya hidup dalam kebahagiaan, kenikmatan, adanya pembantu, dan juga memiliki kemuliaan. Maka kata Ibnu Katsir, sungguh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sampai Ibnu Katsir mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah sahih dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihuna, kemudian orang-orang saleh. Tsumma al-amthal fal amthal. Kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Ya, hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Dan juga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yubtal ar-rajulu ala hasabi dinihi." Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaihi. Ketika agamanya kuat, maka Allah akan tambah lagi ujian bagi dia. Berarti ketika Allah berikan ujian yang berat, ini menunjukkan agama dia tinggi, agama dia kuat. Ya. Nah, ketika agamanya lemah, maka Allah pun akan kasih ujian yang ringan-ringan saja. Dan semua itu tidak menambah apapun pada Nabi Ayub alaihissalam, melainkan kesabaran, mengharapkan pahala, pujian, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau dijadikan sebagai permisalan atas kesabarannya dan teladan tentang bagaimana menghadapi musibah dan cobaan. Ya, sampai beliau menjadi teladan bagi orang-orang terdahulu, sampai orang-orang sekarang ya. Sehingga orang-orang mengatakan ketika ada orang kena musibah, sabarlah kamu sebagaimana Ayub. Kuatlah kamu sebagaimana kuatnya Ayub. Nah, sampai dijadikan sebagai amsal, permisalan. Ini nasihat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Qasasul Anbiya Minal Bidayah wan Nihayah. Dan para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara yang membuat kita sabar dalam menghadapi ujian adalah kita meyakini bahwasanya musibah itu adalah penghapus dosa-dosa. Ya, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam disebutkan dalam suatu riwayat beliau melakukan kesalahan, yaitu tidak melakukan ingkarul munkar kepada Fir'aun. Tidak melakukan ingkarul munkar kepada Fir'aun. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya beliau pernah membayarkan kafarah ya atas dua orang yang bersengketa, yang mana yang satu benar, yang satu salah. Sehingga beliau membayarkan kafarah atas orang yang salah juga. Sehingga beliau melakukan kesalahan. Oleh karena itu beliau diuji, dan itu menjadi penghapus dari kesalahan beliau. Dan sebagian ulama mengatakan Nabi Ayub enggak melakukan maksiat sama sekali, enggak melakukan kesalahan sama sekali. Namun beliau diuji sekedar untuk mengangkat derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin." Tidaklah menimpa seorang mukmin baik berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, rasa sedih,
kesusahan hati, kegalauan, wala adzan hatta syaukatu yushakuha, atau berupa gangguan, bahkan sampai-sampai sekedar gangguan berupa duri yang menusuk kakinya. Illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kecuali semua itu menjadi sebab dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua cobaan, baik berupa capek, ya, sekedar capek saja, capek untuk melakukan kebaikan, itu menghapuskan dosa. Berupa galau, berupa rasa takut, berupa penyakit, hatta cuman duri saja. Itu menjadi penghapus dosa-dosa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'uhu." Seseorang diberikan cobaan tergantung pada keadaan agamanya. Jika agamanya kokoh, teguh, maka Allah akan berikan cobaan yang berat. Wa in kana fi dinihi riqqatun ibtala ala qadri dinihi. Kalau agamanya itu lemah, maka Allah akan berikan cobaan yang ringan saja. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Dan cobaan akan terus menimpa seorang hamba yang soleh. Akan terus ada cobaan itu sampai akhirnya dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa lagi. Cobaan akan terus Allah berikan sampai dosanya tercuci habis. Subhanallah. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Maka ini menunjukkan cobaan itu penghapus dosa-dosa. Dengan kita paham ini harusnya kita sabar. Oh, dosa saya sedang dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin dosa-dosa saya hilang, dosa-dosa saya berkurang. Alhamdulillah. Kemudian cobaan adalah pembuktian keaslian. Maksudnya pembuktian keaslian keimanan. Kita ini ngaku iman, asli nggak? Serius nggak? Kita ngaku hijrah, asli nggak? Kita ngaku istiqomah di atas sunnah, itu asli atau cuman ngaku saja? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga tanpa diuji? Padahal orang-orang yang sebelum kamu, orang-orang terdahulu, mereka ditimpa dengan malapetaka dan kesengsaraan dan juga kegoncangan, sampai-sampai Rasul saja dan orang-orang yang mengikutinya mengatakan, "Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang?" Menunjukkan betapa hebatnya cobaan yang menimpa mereka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Surah Al-Baqarah ayat 214. Ya, kata Allah, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga nggak diuji? Tentu itu sangkaan yang tidak benar. Ya, untuk membuktikan kamu benar imannya, benar hijrahnya, benar di atas sunnah, diuji dulu. Allah akan buktikan keaslian pengakuan kamu. Maka kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, beliau mengatakan, emas yang palsu tidak diketahui kecuali ketika ditempa dengan api. Wanginya gaharu tidak kita ketahui kecuali kayunya kita bakar dulu dengan api. Dan keimanan seseorang mukmin tidak diketahui kecuali dengan cobaan dan ujian. Maka saudaraku, wajib bagi Anda untuk bersabar. Terkadang Anda mendapatkan gangguan karena menjalankan agama. Terkadang Anda dihina, terkadang Anda dipelototi. Terkadang Anda dicurigai, dibilang teroris, dibilang Wahabi, dibilang anti NKRI, macam-macam. Namun tetaplah bersabar dan berlaku benar. Ingatlah tentang hasil indah yang didapatkan oleh para rasul, yang disebut oleh Allah dengan ulul azmi. Bersabarlah dan berharaplah pahala dari kesabaranmu. Karena sekeras apapun cobaan yang menimpa Anda, pasti maksimalnya hanya kematian.
Dan jika Anda mati dalam keadaan bersabar kepada Allah, maka Anda telah berpindah dari suatu dunia kepada dunia yang lebih baik. Anda husnul khotimah. Ini nasihat dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka cobaan itu untuk menguji keaslian iman kita. Kalau seseorang imannya nggak asli, hanya ngaku-ngaku saja, hanya klaim saja, ketika diuji dia akan futur. Dia akan keluar dari ketaatan, dia akan menyerah. Dia tinggalkan agamanya. Naudzubillah. Tapi yang imannya asli, dia akan bertahan. Dia akan bersabar. Udah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan musibah, mengeluhlah kepada Allah semata, bukan kepada makhluk. Ini nasihat yang sering kita ulang-ulang terus. Jangan mengeluh kepada makhluk. Jangan mengeluh kepada netizen di medsos. Jangan. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Seberat apapun cobaan yang Anda alami karena musibah yang menimpa Anda, maka janganlah mengeluh kepada manusia. Apalagi mengeluh di medsos. Lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam. Beliau mengatakan, Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sungguh aku keluhkan kesulitanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Dan contohlah para salafus saleh, di antaranya Tawus bin Kaisan dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang sakit keras, maka beliau sebagai seorang manusia, beliau pun mengaduh-aduh, aduh sakit, seperti itu. Namanya juga manusia. Maka Tawus bin Kaisan menyampaikan bahwasanya orang sakit yang mengaduh-aduh itu, aduhannya ditulis oleh malaikat. Ya. Disampaikan oleh muridnya Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, aku mendengar bahwasanya Tawus bin Kaisan mengatakan, Annal malaka yaktubu hatta aninal maridi. Bahwasanya malaikat itu mencatat amalan manusia, bahkan juga mencatat aduhan, ya, mencatat suara mengaduh-ngaduh dari orang yang sakit itu dicatat. Oh, si fulan lagi mengeluh sakit. Si fulan sedang mengaduh-aduh. Itu dicatat oleh malaikat. Maka Imam Ahmad ketika mendengarkan perkataan muridnya tadi, riwayat dari Tawus bin Kaisan, maka beliau pun berhenti mengaduh. Maka silakan menangis, mengeluh, merengek, mengaduh, mengemis, minta tolong, tapi kepada Allah. Silakan mengaduh kepada Allah. Silakan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perwujudan tauhid yang hakiki. Syekh Muhammad bin Sa'id Raslan hafizahullah taala, beliau menjelaskan, mengadukan masalah kepada Allah merupakan bentuk perwujudan tauhid yang hakiki. Dan ia diantara tanda bahwasanya seorang hamba menggantungkan dirinya kepada zat yang bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki. Dan ia memohon kepada zat yang paling hakiki agar bisa mengabulkan permohonan. Dan meminta pertolongan kepada zat yang bisa memberikan pertolongan yang sebenarnya. Maka ini menunjukkan tulusnya hati dia untuk kembali kepada Allah dan menunjukkan kebenaran dari tauhidnya. Kalau antum mengaku bertauhid, antum mengaku berdakwah tauhid di atas sunnah, di atas manhaj salaf, maka seharusnya tunjukkan itu semua, buktikan itu semua dengan tidak mengadukan masalah kepada selain Allah. Ya, katanya bertauhid, tapi kenapa ketika ada masalah malah diadukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengeluhkan musibah kepada manusia, maka sama saja mengadukan Allah kepada makhluk. Apakah itu pantas? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Wa idza aradska baliyatun, wa idza aradska baliyatun fasbir laha. Sabral karimi fa innahu bika a'lamu." Kalau engkau tertimpa musibah, maka sabarlah.
dengan kesabaran yang mulia, karena Allah lebih tahu yang terbaik untukmu. فَإِذَا شَكَوْتَ إِلَى بْنِ آدَمَ إِنَّمَا تَشْكُو الرَّحِيمَ إِلَى الَّذِي لَا يَرْحَمُ. Kalau engkau mengeluh kepada Bani Adam, kepada manusia, maka sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah Ar-Rahim kepada makhluk yang tidak bisa memberikan rahmah pada manusia. Kalau kita mengadukan masalah-masalah kita kepada manusia, sama saja kita mengadukan Allah kepada manusia. Dan tentu itu tidak layak. Bagaimana kita mengadukan Tuhan kepada makhluk? Dan orang yang mengeluh kepada makhluk, itu tandanya dia tidak sabar. Padahal sabar itu wajib. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Asyakwa ilallahi la yunafi sabra." Mengadu kepada Allah tidak menafikan kesabaran. Wa innamal ladzi yunafihi asyakwa ilal makhluqin. Namun yang menafikan kesabaran adalah kalau mengeluhnya kepada makhluk. Kemudian para jamaah rahiman wa rahimakumullah. Kenapa di dunia ini ada orang yang baik, contohnya seperti Nabi Ayub, tapi hidupnya sengsara, hidupnya sulit. Kenapa ada orang soleh, istiqomah, rajin ibadah, ya, kemudian menuntut ilmu, tapi Allah berikan cobaan hidup. Hidupnya sulit, hidupnya sengsara. Maka lihat Rasulullah SAW, orang yang paling bertakwa di atas muka bumi. Orang yang paling soleh, paling sempurna. Ternyata hidupnya tidak selalu mulus dan tidak selalu nikmat. Beliau pun dicoba. Istrinya meninggal duluan, itu Khadijah. Anak-anaknya 6 meninggal ketika beliau masih hidup. Beliau pun diganggu, dicela, dikejar-kejar orang kafir. Bahkan harus pindah kota, hijrah. Dikhianati, diperangi, dilukai. Siapa di sini yang ketika sholat pernah ditumpahkan kepadanya bagian dalam dari hewan? Ya, usus, cairan-cairan gitu ya, daging-daging ditumpahkan ke kepalanya. Ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW, dilempari dengan kotoran. Saya kira di antara para ikhwan, para akhwat, gak ada yang pernah mengalami itu. Subhanallah. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan, tadi sudah kita sampaikan, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian semisal mereka, kemudian semisal mereka. Maka bagaimana lagi dengan kita? Kita ini gak ada apa-apanya. Kita ini kesolehannya jauh dari mereka. Ya, kita jauh dari sempurna. Kita banyak dosanya, banyak lalainya. Apakah kita merasa layak untuk mendapatkan kenikmatan terus-menerus dan tidak diuji? Tentu tidak layak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia mengira mereka cukup mengatakan kami beriman, kami hijrah, kami resign dari riba, kami tinggalkan musik, dan seterusnya. Setelah itu nggak diuji. Apakah seperti itu persangkaan kalian? Sekedar mengatakan kami beriman, kami akan istiqomah, kami ikut sunnah, kami ikut dakwah tauhid. Setelah itu sudah nggak diuji, hidup akan lancar terus. Maka tentu tidak demikian. Ya, di sini Allah mencela orang-orang yang punya persangkaan demikian. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah mencintai seseorang, maka Allah akan uji mereka. Karena Allah ingin hapuskan dosa mereka. Allah ingin angkat derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh aku akan uji mereka dengan rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta, hilangnya nyawa, dan kurangnya buah-buahan. Namun berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, surah Al-Baqarah ayat 155. Orang yang baik, orang yang soleh, dia yang rajin ibadah, istiqomah, akan diuji di dunia dan akan sukses melewati ujian itu.
Sehingga Allah akan berikan dia kenikmatan di akhirat semaksimal mungkin. Adapun orang yang buruk, yang Allah berikan nikmat di dunia, Allah berikan kemudahan-kemudahan di dunia, ya dia nggak pernah sholat, dia banyak melakukan kekufuran, kesyirikan, bid'ah, namun hidupnya enak. Maka bisa jadi itu merupakan istidraj, penundaan hukuman. Karena bisa jadi ia semakin sesat, semakin takabur, tidak mau bertaubat, semakin buruk. Sehingga kelak Allah di akhirat akan hukum dia dengan semaksimal mungkin. Waliyadzubillah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza anzalallahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan segerakan hukumannya di dunia supaya dia terhapuskan dosa-dosanya gitu ya. Nanti di akhirat udah nggak punya dosa lagi. Allah segerakan ujian-ujiannya, kesulitannya di dunia. Maka terkadang ada orang baik, hidupnya susah, ada. Karena Allah ingin hapus dosa-dosanya, nanti sisanya tinggal kenikmatan di akhirat. Wa idza azadallahu bi'abdihi asyarra. Namun ketika Allah inginkan keburukan pada seorang hamba, amsaka anhu bidzambihi. Allah akan tunda hukumannya atas dosa-dosanya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sehingga nanti Allah akan balas perbuatannya dengan maksimal, dengan balasan yang paling pedih di hari kiamat. Na'udzubillah. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, ini namanya al-istidraj. Maka orang yang mendapatkan kelonggaran-kelonggaran dunia, kenikmatan, jangan merasa aman. Ya. Harus merasa takut. Jangan-jangan ini istidraj. Segera bertobat kepada Allah. Segera kembali kepada jalan yang benar. Takutnya itu istidraj. Maka siapapun orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli sunnah, yang merasakan kesengsaraan hidup, sabar. Sabar. Allah ingin hapuskan dosa-dosa antum. Allah ingin angkat derajat antum. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya berusaha untuk tetap istiqomah walaupun di masa senang. Jangan tunggu dapat musibah baru istiqomah, baru ingat Allah, jangan. Kalau antum sekarang ada di masa yang longgar, sedang enak, sedang di atas angin, tidak ada masalah atau masalah sedikit, maka tetap istiqomah. Yang mana nanti keistiqomahan antum itu di masa senang itu akan menjadi sebab pertolongan di masa sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dan sabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang terus beribadah kepada Allah di pagi dan sore hari, yang mereka senantiasa mengharapkan wajah Allah, keridhaan Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka. Kalau punya teman soleh, dipegang erat-erat. Jangan ditinggalkan. Dan harus sabar dengan mereka. Jangan cuma karena masalah kecil kemudian tidak bersama mereka lagi. Jangan cuma karena masalah dunia, engkau tinggalkan mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Karena menginginkan perhiasan dunia. Jadi pegang teman yang soleh baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifka fi syiddah." Senantiasa ingat Allah di waktu senang, maka Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Artinya apa? Artinya istiqomahlah di waktu senang. Ya, ketika banyak duit, ketika sedang sehat, ketika sedang banyak kenikmatan, tetap rajin kajian. Tetap rajin baca Quran, tetap rajin sholat, tetap rajin sedekah, tetap berkata-kata yang baik dan seterusnya. Maka nanti andaikan Allah berikan cobaan, Allah berikan musibah, setelah itu Allah akan menolong. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Ketika iman melemah, mulai futur dan malas, maka upayakan bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat atau mencorong wibawa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun. Setiap amalan ada masa semangatnya dan setiap masa semangat ada masa lemahnya, masa futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa futurnya masih berada di atas sunnahku, masih di atas kebenaran, masih istiqamah, maka dia mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Siapa yang masa futurnya, masa lemahnya sudah sampai keluar dari koridor, sudah tidak lagi di atas sunnah Nabi, sudah keluar dari mana salaf, keluar dari as-sunnah, maka dia akan binasa. Naudzubillah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ini nasihat-nasihat yang bisa kita sampaikan sebagai pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana beliau menghadapi ujian hidup, bagaimana beliau menghadapi cobaan, dan bagaimana beliau bisa bersabar dalam menghadapi itu semua. Mudah-mudahan bisa kita contoh, bisa kita teladani sikap-sikap beliau. Mudah-mudahan juga kita dikumpulkan, dibangkitkan bersama dengan beliau dan juga para nabi yang lain dan orang-orang yang siddiq dan juga orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, dipersilahkan jika ada pertanyaan. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas faedah yang telah disampaikan. Baik, kepada para jamaah yang yang bertanya, boleh bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau komentar di platform YouTube. Baik, pada para jamaah yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau dapat langsung meraise hand sehingga dapat menanyakan secara langsung. Ya, di sini ada pertanyaan, apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar harus i'tikaf? Ya, jawabannya tidak harus ya. Tidak harus i'tikaf. Antara i'tikaf dengan Lailatul Qadar itu tidak eh, punya korelasi yang erat. Ya, artinya tidak harus begini untuk bisa begitu. Tidak harus i'tikaf untuk dapat malam Lailatul Qadar. Orang yang i'tikaf belum tentu dapat Lailatul Qadar. Dan orang yang tidak i'tikaf bisa jadi dapat Lailatul Qadar. Maka tidak ada ikatan yang kuat di sini. Ya, ingat ya, orang yang iktikaf bisa jadi nggak dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena mungkin iktikafnya lalai, banyak melakukan hal yang sia-sia atau bahkan maksiat di masjid, atau tidak ikhlas iktikafnya, atau tidur aja, kan? Maka nggak dapat Lailatul Qadar. Orang yang tidak iktikaf ketika dia sibukkan diri dengan ibadah di rumah, dia baca Quran, dia berdoa kepada Allah, dia berzikir, dia bergadang di rumah, maka bisa jadi dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Dan malam Lailatul Qadar itu pasti akan melewati kita semua. Semua yang itikaf, yang enggak itikaf, yang sedang ibadah, yang sedang maksiat, maka malam Lailatul Qadar akan melewati kita semua. Cuman masalahnya kita sedang apa ketika itu? Sedang ibadahkah atau sedang
sedang maksiat, sedang ibadahkah atau sedang tidur gitu ya. Dan di 10 hari terakhir ini memang kita dituntut untuk melepas dunia gitu ya. Atau kita kurang-kurangi dunia. Kita khumul, kita menyendiri, kita khulwah, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah. Jadi 10 hari terakhir ini baik malam ataupun siang, hendaknya fokus akhirat, fokus ibadah. Ya, dunia ditinggalkan. Sebagaimana Nabi SAW tinggalkan dunia 10 hari, 10 malam. 10 malam Nabi di masjid. Ya, Nabi tidak ngurusi dunia sama sekali. Bahkan Nabi bikin tenda. Ya, supaya tidak ada yang mengganggu beliau berkhulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bikin tenda. Atau ya minimal kita kurang-kurangi urusan dunia gitu ya. Ini jadi orang yang tidak etika pun kalau dia di rumah bergadang, bergadangnya untuk ibadah ya, baca Quran, berzikir, sholat malam, berdoa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ini sudah ada pertanyaan juga yang masuk, Ustadz. Ya, Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya di luar topik pembahasan. Apabila kita saat ini sedang tidak berpenghasilan, namun memiliki aset yang melebihi nisab dan lebih dari 1 tahun, apakah tetap wajib mengeluarkan zakat mal? Afwan, karena dari pihak terdekat melarang untuk dikeluarkan. Jadi izin memastikan. Jazakumullah khairan. tidak semua harta kena zakat, ya. Harta yang kena zakat pertama emas dan perak. Ini sama dengan uang juga ya. Jadi emas, perak dan uang. Yang kedua hasil pertanian. Kemudian yang ketiga hasil peternakan. Ya. Ya, yang keempat komoditas perdagangan, ya, barang dagangan. Yang kelima barang tambang, ya, barang tambang. Ini 5 ini saja yang kena zakat. Sekali lagi emas, perak, uang. Kemudian pertanian, peternakan, komoditas dagang, ya, barang jualan. Kemudian yang terakhir barang tambang. Adapun aset tanah, rumah, kos-kosan itu enggak ada zakatnya, enggak dikenai zakat. Ya. Kemudian mobil, sebanyak apapun punya mobil, punya motor, punya pesawat mungkin, ya enggak ada zakatnya. Ya. Jadi enggak semua harta kena zakat. Jadi kalau yang dimiliki hanya aset, aset itu tanah, rumah, kos-kosan, ya, ruko, maka tidak perlu bayar zakat. Ya, kecuali dari aset itu menghasilkan uang dari sewanya, mungkin disewakan ada uang, ya kan? Atau di aset itu ada usahanya, mungkin jualan apa, nanti keuntungannya baru ya kena zakat. Adapun zakat mal kebanyakannya dari uang. Jadi yang dihitung tuh uangnya, baik uang cash atau uang yang ada di bank atau yang di brankas, nah, itu yang perlu dihitung untuk zakat mal. Dan nisabnya adalah 85 gram emas ya, atau 595 gram perak. Yang mana kalau pakai nisab emas sekitar 250 jutaan. Jadi orang yang punya harta 250 juta atau lebih baru kena zakat. Ya. Kalau pakai nisab perak sekitar 25 jutaan. Jadi orang yang punya harta 20 atau 25 juta kalau nggak salah ya, itu baru kena zakat. Ya, ala kulihal, zakat itu bagi orang yang punya uang tadi ya, yang punya uang banyak baru kena zakat. Adapun orang yang uangnya sedikit atau emas peraknya sedikit, ya, maka tidak perlu khawatir ya, tidak perlu bayar zakat. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Masih ada pertanyaan Ustadz? Masih ada 3 pertanyaan. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Afwan izin bertanya, bolehkah memilih di antara satu, tarawih saja atau tahajud saja? Ataukah afdolnya dilakukan keduanya? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum.
Ya, yang paling afdal adalah memperbanyak rakaat, yang memperbanyak sholat. Dan ulama sepakat sebagaimana dinukil oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, dinukil oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dan yang lainnya, bahwasanya jumlah rakaat sholat malam itu tidak ada batasnya. Jadi kalau sudah sholat bersama imam sampai witir gitu ya, kemudian sholat lagi, nambah lagi sholatnya, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat terus tanpa batas itu lebih utama. Ya, karena di malam Lailatul Qadar atau di 10 malam terakhir Ramadan, kita dituntut untuk memperbanyak ibadah fardiyah, ibadah individu, ya. Dan juga ibadah mahdoh, ibadah yang murni ibadah. Jadi kalau kita share artikel agama di medsos itu ibadah juga, tapi itu bukan ibadah mahdoh, ya. Yang dituntut itu ibadah mahdoh, diantaranya sholat. Sholat itu ibadah mahdoh, ibadah murni. Ya. Baca Quran, zikir, doa itu yang dituntut. Ya. Di antaranya sholat, maka kita dituntut untuk memperbanyak sholat, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi terus. Ya. Jadi kalau sudah sholat bersama imam, boleh tambah lagi, boleh. Tapi tidak ditambah sholat witirnya, ya. Karena kata Nabi SAW, la witrani fil lail. Tidak ada dua sholat witir dalam satu malam. Kalau nanti sholat witirnya ada dua, maka tidak jadi witir, tapi jadinya genap, jadinya syafa' gitu ya. Maka kalau sudah sholat sama imam sampai selesai, sampai witir, dianjurkan untuk menambah lagi rokaat-rokaat sholat tahajud atau sholat malam. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Afwan izin menyampaikan amanah titipan pertanyaan. Ya. Fulana berniat itikaf di 10 malam terakhir. Namun, Fulana memiliki seorang anak laki-laki 8 tahun. Saat itikaf, anak tersebut akan bersama ayahnya di ruang ikhwan. Jadi, bila si anak butuh keperluan, maka Fulana akan mengurusnya, lalu dikembalikan lagi kepada ayahnya setelah selesai. Bila saat mengurus anak, Fulana terpaksa pulang ke rumah, lalu kembali lagi ke masjid. Apakah yang demikian dibolehkan dan masih termasuk itikaf? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, boleh keluar sebentar kalau ada kebutuhan. Ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW kana la yakhruju ila minal masjid illa fi hajatin. Rasulullah SAW tidak pernah ketika i'tikaf keluar dari masjid illa fi hajatin, kecuali kalau ada hajat. Jadi Nabi pun kadang-kadang keluar sebentar ketika ada hajat. Ya. Dan itu boleh dan itu tidak membatalkan i'tikafnya. Apa itu hajat? Hajat adalah perkara yang kalau tidak dipenuhi maka ada masyaqqah, ada kesulitan. Termasuk tadi urusan anak itu hajatnya, misalnya untuk ngambil popok, atau mungkin untuk ngambil susu, atau untuk ngambil selimut untuk anak. Maka kalau pulang sebentar, karena ada hajat tadi, yang kalau tidak terpenuhi akan ada kesulitan, ini boleh. Sebentar saja gitu ya. Nanti setelah itu sudah selesai hajatnya, langsung kembali ke masjid. Ini tidak masalah. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Jawabannya. Pertanyaan lagi Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Untuk menghidupkan malam di akhir bulan Ramadan, bolehkah kita tidak ikut jamaah tarawih di masjid kampung tempat tinggal yang notabene-nya sholatnya kebut-kebutan, tetapi memilih masjid yang agak jauh dari rumah yang sholatnya jauh lebih tartil bacaannya, meskipun harus keluar malam naik Gojek. Single parent, anak-anak sudah besar, dilukot semua. Jazakallah khairan Ustaz. Ini bertanya akhwat ya, Mas Adah, akhwat. Gak boleh akhwat naik ojek laki-laki. Gak boleh, hukum haram. Ya, gak boleh boncengan motor dengan laki-laki yang bukan mahram. Apakah itu ojek, apakah itu ikhwan kajian, ya. Siapapun nggak boleh. Kalau sama ojek boleh, sama ikhwan kajian boleh nggak? Kalau boncengan sama ojek boleh, sama boncengan sama ustadz boleh nggak? Kacau nanti ya. Jadi akhwat nggak boleh boncengan dengan laki-laki yang bukan mahram, nggak boleh. Kalau tukang ojeknya perempuan boleh, ya. Kalau tukang ojek yang perempuan boleh, silakan. Ya. Nah, jadi kalau sampai harus naik ojek laki-laki nggak boleh. Ya sudah, sholat di
rumahnya saja, apalagi wanita yang lebih utama sholat di rumah. Sholat tarawih di rumah lebih utama bagi wanita. Dan dia mendapatkan keutamaan sholat di masjid. Ya. Dan masjid yang sholatnya ngebut sampai tidak tumak ninah gitu ya, maka ini tidak sah sholatnya dan tidak boleh diikuti. Ya, jangan sholat di sana, jangan sama sekali. Ini namanya melecehkan sholat, melecehkan agama, nggak boleh. Ya. Daripada sholat di masjid seperti itu, lebih utama sholat di rumah saja kalau memang tidak ada masjid yang lain. Ya. Jadi wanita mudah, wanita boleh itikaf kalau aman, kalau tidak berbahaya bagi dia, karena kan harus menginap malam-malam gelap, gitu ya. Mungkin tentunya ada sebagian wanita yang di tempatnya masjidnya tidak aman, gitu ya. Maka kalau seperti itu ya sudah, bergadang di rumah saja. Ya. Perbanyak ibadah di rumah untuk menghidupkan malam terakhir Ramadan, ya, bergadang di rumah, hidupkan malam di rumah dengan memperbanyak ibadah, ya, pencukupan, zikir, doa, menambah sholat di rumah saja dan tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz. Ini ada penanya yang meraih hand Ustadz. Ya, silakan. Baik, tafadhol kepada Besti mengaji. Dipersilakan kepada penanya yang meraih hand. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Host, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan izin bertanya terkait hadis yang menceritakan bahwa pada suatu malam di bulan Ramadan Rasulullah SAW mendapati 3 tenda berada di dalam masjid, dan pada saat beliau bertanya ini milik siapa, karena ketiga tenda tersebut dekat dengan tenda Rasulullah SAW di dalam masjid, lalu disebutkan ternyata ketiga tenda tersebut adalah milik Aisyah radhiyallahu anha, milik Hafsah, dan mungkin kalau tidak salah satunya milik Salamah mungkin ya. Nah, lalu Rasulullah SAW tampaknya kurang berkenan saat itu. Apakah hal ini yang kalian inginkan dengan berada di masjid bersamaku? Kurang lebih begitu. Lalu Rasulullah SAW akhirnya memutuskan untuk pulang dan tidak jadi beritikaf. Nah, Ana lupa hadis ini apa derajatnya, apakah itu sahih ataukah hasan. Namun yang Ana ingin sekali mengetahui faedah dari hadis ini, kami memahaminya sebaiknya bagaimana Ustadz? Kami awam sekali, jadi kadang-kadang ada yang demikian, tapi kadang-kadang juga kami dibolehkan. Tapi sesungguhnya yang paling afdol bagi kami itu itikaf atau tidak itikaf, atau sesungguhnya hal ini tidak perlu dipertanyakan untuk menjadi sebuah pilihan begitu Ustadz. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Barakallahu fikum Ustadz. Wallahu a'lam, saya tidak tahu hadis itu. Saya belum pernah dengar sama sekali, ya. Namun yang saya tahu yang pasti sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya istadzanat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha minta izin kepada Rasulullah SAW untuk beriktikaf dan Nabi izinkan. Dan Aisyah dan para istri-istri Nabi SAW beriktikaf di masjid. Itu hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itu yang saya ketahui, ya. Dalam hadis yang tadi disebutkan saya belum tahu sama sekali, ya. Dan wanita boleh itikaf dan lebih utama itikaf. Jadi itikaf ini utama untuk semua, untuk laki-laki dan wanita semua, ya. Maka para istri Nabi pun beritikaf. Ya. Itu yang lebih utama jelas. Namun dengan catatan, ya, wanita itikaf harus memperhatikan syarat-syaratnya. Pertama, harus nutup aurat. Ya, karena menginap di masjid tentunya ada resiko aurat kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahram, ya kan? Kemudian harus minta izin suami. Makanya Aisyah minta izin Rasulullah SAW. Ya. Kemudian harus aman dari fitnah, aman dari godaan. Artinya si wanita ini ketika ada di masjid tidak menjadi perhatian para laki-laki. Ya, kadang-kadang ada wanita dia begitu cantiknya atau begitu terkenalnya, ya, atau begitu manjanya mungkin gitu ya, sehingga ketika dia ada di masjid maka orang-orang memperhatikan dia, ya, terpikat dengan dia. Allah musta'an. Atau si wanita ini tergoda oleh laki-laki, mungkin di sana ada mas-mas ganteng, ada ustadz ganteng, mungkin ada imam yang ganteng, sehingga si wanita ini bisa tergoda, kepincut. Ya. Maka kalau ada
potensi godaan seperti ini nggak boleh dia itikaf. Ya. Jadi harus aman dari godaan, aman dari fitnah. Ini beberapa syarat bolehnya wanita etikaf. Kalau semua syaratnya terpenuhi, maka lebih utama dia etikaf. Nah, kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia tidak diizinkan oleh suaminya, atau masjidnya nggak ada yang aman karena nanti pasti kelihatan, auratnya tidak terjaga, atau ada potensi godaan di sana, maka yang bisa dia lakukan ya cukup beribadah di rumah, karena di masjid nggak bisa. Ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan. Ya kalau nggak bisa itikaf gimana lagi? Jangan dipaksakan gitu kan. Maka beribadah di rumah, bergadang di rumah. Jadi ketika nggak bisa itikaf ya bukan di rumah tiduran gitu ya. Di rumah begadang. Mengorbannya ibadah, menghidupkan malam-malam. Sebagaimana dalam hadis sahih, Rasulullah SAW di 10 hari terakhir beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan keluarganya. Artinya supaya keluarganya menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Seperti itu. Tuan Ustadz, satu lagi nggih, boleh nggih? Ya. Terkait perbedaan pendapat di antara ulama tentang lamanya beritikaf, maka yang afdolnya memang beritikaf yang menginap ya Ustadz ya, walaupun ada juga yang berpendapat sebenarnya sebentar pun itu sudah terhitung itikaf. Iya betul. Pendapat yang roji itikaf itu minimal 1 malam ya. Karena itikaf secara bahasa artinya berdiam diri yang lama. Secara bahasa. Kalau cuma 10 menit, 5 menit, ini nggak sesuai dengan istilah itikaf itu sendiri gitu ya. Dan itikaf itu kan meninggalkan dunia, fokus pada Allah. Ya. Kalau cuma meninggalkan dunia 10 menit, kira-kira gimana itu? Saya tak meninggalkan dunia tapi 10 menit. Kayaknya nggak ada maknanya gitu ya. Kita meninggalkan dunia, kita fokus ibadah, kita menghindarkan diri dari interaksi dengan orang. Kalau lama baru kerasa namanya meninggalkan dunia gitu ya. Kerasa perjuangannya. Yang biasanya tidur di rumah, empuk, kasurnya pakai AC, sekarang tidurnya di masjid. Ya, cuma di karpet atau cuma di lantai. Kerasa perjuangannya. Meninggalkan segala kenikmatan dulu gitu ya. Demi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah juga yang dipahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar memahami itikaf itu minimal 1 malam. Jadi ini yang lebih kuat berdasarkan dalil dan juga berdasarkan makna dari itikaf itu sendiri. Ya. Walaupun andai kan ada orang nggak mampu kalau harus menginap, harus 1 malam, ya nggak apa-apa. Ya tetap dia berusaha untuk berdiam diri di masjid. Ya, dia kata Ibnu Qayyim, andai kan nggak bisa menginap, maka tetap ada di masjid, walaupun cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam, dengan niat luzumul masjid, dengan niat menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Gitu ya. Tetap insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar kalau dia bersungguh-sungguh. Ya, Allah a'lam. Insya Allah, alhamdulillah. Jelas Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fikum Ustadz. Fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada pertanyaan dari kolom chat Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, saya sholat berjamaah di masjid, tapi ternyata saya tinggal 1 rakaat. Kemudian imam duduk tasyahud akhir. Apakah kita tetap mengikuti imam atau duduk biasa? Karena saya masih tinggal 1 rakaat Ustaz, tapi ada Ustaz yang bilang tetap mengikuti imam. Maksudnya ketika imam tasyahud akhir, ya makmum masbuk tasyahud akhir juga. Ikut duduk tasyahud akhir. Ya, nanti kalau imam salam, maka makmum masbuk baru berdiri. Ini sama seperti sholat fardu sama ya. Jadi kalau sholat subuh, contoh, sholat subuh kan 2 rakaat. Ya. Kemudian Anda baru masuk ketika rakaat yang kedua, terlambat. Rakaat kedua baru masuk. Maka nanti di rakaat kedua ini kan imam akan tasyahud akhir. Ya, maka Anda ikut tasyahud akhir, duduknya. Ketika imam salam, baru Anda berdiri, ya, kemudian tambah 1 rakaat, baru salam. Sama, ini juga terjadi pada sholat tarawih, ya, dan juga sholat-sholat berjamaah yang lain, seperti itu. Adapun mungkin yang disampaikan temannya mengikuti imam, itu maksudnya cara duduknya. Ya, cara duduknya. Cara duduknya apakah
miring ataukah lurus. Nah, itu mungkin maksudnya ya, yang dibahas itu. Nah, ini memang ada khilaf ya tentang cara duduknya. Kalau kata Madzhab Syafi'i, pokoknya sebelum kita tasyahud akhir, kita nggak boleh duduk miring. Ya, duduknya harus lurus. Ya, kalau kita belum tasyahud akhir, ya, kita kan belum tasyahud, yang sudah tasyahud akhir imam, maka kita jangan duduk miring. Duduk miring itu khusus kalau kita sudah tasyahud akhir. Kata Madzhab Hambali, tetap ikut imam. Jadi kalau imam duduknya miring, kita juga ikut duduk miring. Ikut duduk miring, walaupun kita belum tasyahud akhir, belum. Kita masih harus nambah 1 rakaat lagi. Ini ada khilaf di antara ulama ya tentang masalah itu. Tapi ini masalahnya masalah afdoliyah saja. Ya, jadi manapun duduk yang dipilih tetap boleh gitu ya. Cuman mana yang lebih afdol? Masalahnya masalah afdoliyah saja. Ya. Jadi andaikan miring atau lurus, boleh-boleh saja dua-duanya. Ya. Andaikan sama dengan imam atau tidak sama dengan imam, boleh-boleh saja dua-duanya. Namun ada khilaf tentang afdoliyahnya. Adapun yang lebih saya yakini adalah pendapat Madzhab Hambali. Ya, bahwasanya eh, kita sebaiknya ikuti imam supaya kompak gitu ya. Kalau imam duduknya miring karena dia sudah tasyahud akhir, kita pun ikut duduk miring. Ya. Walaupun kita belum tasyahud akhir, masih harus nambah 1 rakaat. Nanti ketika imam salam, dari duduk miring itu kita berdiri. Ya. Terus sekali lagi ini masalah afdoliyah saja. Dua-duanya sebetulnya boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kami sampaikan. Dan sebagai penutup dari rangkaian kajian kita selama 9 sesi, ya, karena ada 1 sesi libur. Hendaknya apa yang sudah kita pelajari ini dimurojaah kembali ya kalau ada rekamannya atau ada catatannya, kemudian dipahami kembali, diresapi, dimaknai, jangan sekedar menjadi wawasan saja. Oh, saya pernah tahu kisah Nabi Ayub, cuma sekedar tahu saja gitu ya. Tapi nggak ada pelajaran yang bisa diambil, tidak ada peresapan, tidak ada pemaknaan, tidak ada tadabbur. Ya, ini akan menjadi sia-sia. Ilmu akan manfaat kalau kita tadaburi, kalau kita renungkan, kalau kita resapi, dan kalau kita amalkan. Ya, tentunya kita nggak bisa seperti Nabi Ayub. Ya, kita juga bukan nabi dan iman kita jauh dari beliau. Ya, namun sebagaimana kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Berlaku luruslah, berlaku ideallah. Kalau nggak bisa mendekati ideal. Jadi kita berusaha mendekati Nabi Ayub. Ya, berusaha mendekati sifat-sifat dan juga kesabaran Nabi Ayub. Ya, kalau sama persis nggak mungkin bisa, ya, sama persis nggak mungkin bisa. Tapi kita berusaha meniru dan juga mendekati apa yang beliau sudah contohkan. Ya, kalau bukan para nabi ya kita mau contoh siapa lagi? Mau contoh artis kan nggak mungkin kan? Ya. Nah jadi ini mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari selama 9 hari ini bisa kita renungkan, bisa kita resapi, bisa kita maknai dan juga bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah berikan memperbanyak pahala, memperbanyak bekal akhirat, dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa beriktikaf ya mulai nanti malam, dan mudah-mudahan Allah berikan kita Lailatul Qadar, dan juga tentunya mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa setelah Ramadan, kita menjadi orang yang minal aidin, kembali kepada fitrah, kembali kepada taubat, kembali kepada kebenaran, dan juga orang-orang yang faizin, orang-orang yang menang di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Mas Fatur. Saya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas faedah-faedah yang telah disampaikan. Jazakallah khairan juga kepada para jamaah yang sudah menyimak dari awal sesi hingga pada pertemuan terakhir ini. Insya Allah kita akan memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Mari kita untuk selalu luruskan niat dan kita maksimalkan Ramadan kita pada hari-hari terakhir ini. Baik, saya tutup pada sesi kajian kita Ramadan kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah dari setiap perlakuan.
kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami memohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Bertauhid TV.